Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari AXM Indonesia. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai psikologi capital. Nah, kalau kita lihat dari arti dalam bahasa Indonesia, psikologi capital itu diartikan menjadi modal psikologis. Nah, kita di sini bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya di dalam trading itu bukan hanya modal uang saja yang kita keluarkan, tetapi juga modal psikologis. Nah, penjelasan dari psikologi capital di dalam trading forex ini ya, ketika kita itu trading, entah itu kita mengalami profit ataupun loss, kita bakalan menghabiskan modal psikologi kita ya, modal psikologi atau psikologi capital itu sendiri. Jadi ketika mengalami loss misalnya, yang paling mudah memang ketika mengalami loss ya, pasti kita bakalan kayak capek, waduh sudah analisa capek-capek, sudah ikut sinyal sana sini ya, atau sudah berusaha untuk supaya nggak loss, ternyata malah kena loss juga. Nah, di dalam hal ini ketika kita mengalami loss, jelas kita bakalan kena psikologi capital ya, atau ya menguras psikologi capital kita. Tetapi juga pada saat profit, ya pastinya perasaan yang kita keluarkan itu adalah, wah seneng nih, ya langsung jadi overconfidence, langsung langsung seneng banget gitu ya. Dan bahkan kalau kita senang bersosial media, langsung kita share di semua grup. Ini hasil profitan saya gitu ya. Ayo belajar trading dengan saya. Nah, biasanya seperti itu. Dalam mengelola psikologi capital ini, itu kita perlu banget untuk benar-benar menjaga supaya psikologi capital ini tetap bertahan ya, supaya pada saat kita trading itu kita tidak terpengaruh oleh transaksi-transaksi sebelumnya. Dalam artikel-artikel psikologi, dalam mengelola psikologi itu memang kita perlu mengalihkan fokus kita ke fokus yang lain. Misalnya, kalau kita terlalu fokus di dalam trading forex itu sendiri, maka itu juga tidak bagus ya. Kenapa? Ya otomatis kita bakalan menghabiskan fokus kita, menghabiskan energi kita ke trading forex itu. Alangkah baiknya trading forex itu dilakukan sembari kita punya kegiatan yang lain yang menyenangkan, yang bisa selalu mengisi energi kita ya, selalu membuat kita itu terus bersemangat untuk melakukan transaksi trading. Entah itu teman-teman memiliki hobi sekalipun ya, misalnya teman-teman punya hobi nonton YouTube misalnya ya, sekali-kali teman-teman setelah membuka chat gitu ya, langsung ditinggal nonton YouTube atau nonton film sekalipun. Nah, atau mungkin teman-teman punya hobi yang lebih ekstrim gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan hal itu. Jadi, teman-teman harus pintar-pintar dalam membagi waktu antara hobi dan juga trading. Yang jelas, kalau teman-teman sudah memiliki pekerjaan, ya jangan langsung meninggalkan pekerjaan itu untuk bertransaksi trading. Ya, lakukan transaksi trading itu sesekali saja. Ya, misalnya teman-teman harus ngecek nih, misalnya setiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali itu dicek. Ya, cek aja. Cek, lihat terus, oh ternyata pergerakan harganya seperti ini ya. Tetapi sebelumnya kan sudah melakukan analisa terlebih dahulu. Misalnya di pagi hari itu sudah melakukan analisa yang mendalam selama setengah jam. Kita habiskan trading selama setengah jam, itu sudah cukup lama kok ya, sudah cukup bagus lah untuk melakukan analisa. Jadi nggak perlu berlama-lama melihat market, karena itu juga bisa bakalan menghabiskan psikologi capital kita. Itu. Jadi pada dasarnya psikologi capital ini juga sama dengan modal trading yang kita keluarkan ya. Kita walaupun kita loss ataupun kita profit, tetap kita berkurang modal psikologi kita. Jadi melalui video ini saya harap teman-teman juga memperhatikan faktor dari psikologi capital ini, supaya teman-teman ketika trading itu juga bisa menyenangkan dan juga bisa mendapatkan profit itu. Nah, jadi terjawab ya, ketika teman-teman itu trading, baik itu profit ataupun loss, tetap teman-teman bakalan merasakan capeknya juga, dan bahkan akan mempengaruhi psikologi trading juga. Kalau teman-teman memang sebelumnya trading itu kemudian kayak, aduh saya menyesal nih, atau teman-teman merasakan rasa takut gitu ya ketika akan open posisi kembali, ya itu memang karena psikologi capital teman-teman itu terganggu juga ya, ikutan
berkurang gitu. Makanya teman-teman harus pinter-pinter menjernihkan pikiran, atau teman-teman harus pinter-pinter mengalihkan fokusnya ke bidang yang lain. Jadi seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Dino Fianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.